Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natasha Julianti dengan NPM A1A022029 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Fakultas Pendidikan dan Keguruan, Universitas Bengkulu. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester statistik pendidikan yang diampu oleh Dr. Nurmansyah MPD. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Nurmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah statistik pendidikan, serta teman-teman YouTuber yang sedang nonton pada saat ini. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkah rahmat dan karunia kita masih dapat menikmati hidup dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita hanturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Hadirin yang saya hormatin dan hadirin yang sedang menonton, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, yaitu sebagai berikut. Iya guys, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan dari materi awal sampai materi akhir untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama itu ada uji validitas, yang dimana uji validitas adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya, menurut Supardi 2015 halaman 98. Ada beberapa jenis validitas. Yang pertama itu ada validitas isi atau kokuler, yaitu mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pembelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua ada validitas konstruksi, yang dimana butir-butir instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga ada validitas contextual validitas atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang keempat ada validitas prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Di sini juga terdapat untuk menguji validitas itu kita harus menggunakan rumus manual, yaitu rumus korelasi poin Bisera. Ini dia. RPBI sama dengan MP dikurang MT dibagi ST P kurang Q. Keterangannya itu ini ada RPBI, yaitu koefisien korelasi poin biserial, MP rata-rata skor dan dari subjek yang menjawab benar bagi item yang dicari. MT rata-rata skor total, ST standar deviasi dari skor total, P proporsi siswa yang menjawab benar, banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Yang terakhir ada Q, proporsi siswa yang menjawab salah. Q sama dengan 1 kurang P. Nah, materi yang kedua itu ada uji normalitas, di mana uji normalitas yaitu sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal menurut Kadir 2015 halaman 143. Terdapat teknik analisis yang wajib uji normalitas. Yang pertama itu ada uji T atau T-test. Uji T yaitu salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang B uji F atau uji serentak atau uji model F atau uji uniform.
ANOVA, uji F itu untuk melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Terus materi selanjutnya yaitu homogenitas, yang dimana uji homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk pengujian hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F menurut Kadir 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei korelasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila omega tidak terpenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau robust. Terdapat jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen, yaitu ada homogenitas teori, yaitu berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia. Populisnya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas, populasi tidak homogen karena logat di Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi salah satu berdasarkan wilayah, maka masing-masing subpopulasi berdasarkan logatnya akan homogen. Yang kedua itu ada homogenitas kelompok atau grup, yang dimana penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terbentuk terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Yang terakhir ada homogenitas data atau homogenitas varians, di mana data memiliki varian atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Metode selanjutnya yaitu ada analisis regresi, di mana analisis regresi adalah salah satu teknik analisis dari jenis penelitian asosiatif menurut Kadir. Persyaratan analisis regresi yaitu mempelajari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, kriterion terdapat logika konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas, prediktor, dan variabel tak bebas, kriterion. Variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadian mendahulukan pengukuran kinerja pegawai memiliki arah pengaruh direct effects, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah berkepala satu. Misalnya prediction X dan kriterion Y, maka arah pengaruh dulu sebagai X, Y, atau pengaruh Y terhadap Y, tidak sebaliknya. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi di mana hubungan X dan Y serta X dan Y dan X bermakna sama, ya, jadi berkorelasi dengan yang memiliki mana yang sama dengan dia berkorelasi X. Yang ketiga ya terdapat kontrol secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriteria di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Misalnya dalam analisis regresi ganda Y atau X1 dan X2, maka pengaruh X1 terhadap Y adalah korelasi unik X1 terhadap Y sehingga mengkontrol korelasi X2. Begitu pengaruh X2 terhadap Y adalah korelasi unik X2 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X1. Terakhir itu dalam analisis regresi secara efektif bekerja melalui uji efektivitas koefisien bersama regresi atau uji korelasi parsial. Ini dia jenis analisis regresi beserta rumusnya ya guys. Kalau model regresi itu ada Y, kita bisa lihat di sini untuk mencari populasi. Fungsi taksiran itu ada sampel, A sebagai konstanta, B koefisien regresi. Sini ada juga ya rumusnya bisa dibaca. Kalau ada regresi anarek ganda 2 prediktor itu rumusnya ini. 3 prediktor itu rumusnya ada di sini. Bisa dilihat saja ya guys. Selanjutnya ada uji perbedaan dua parameter rata-rata, di mana uji perbedaan dua parameter rata-rata adalah salah satu teknik yang digunakan dalam peneliti komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklarifikasikan. Menurut Kadir. Terdapat 3 jenis, yaitu uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel bebas, sampel tak bebas, dan tak homogen atau heterogen. Di sini ada rumus
uji persyaratan normalitas atau homogenitas, yaitu ada ini TO sama dengan Y1 kurang Y2 sama dengan SE. Dengan TO lebih tabel atau HO ditolak manual atau apabila menggunakan SPSS. Nah, ini juga bisa kita menggunakan SPSS ya, guys. Selanjutnya itu ada analisis varian. Analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian eksperimen atau bisa juga ex post facto menurut keadilan. Terdapat jenis juga analis varian, yaitu analis varian satu jalan teknik analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis menggunakan uji F. Yang kedua itu analis varian satu jalan grup Withermith GWT. Teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada cluster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan pelaku-pelakuan. Yang ketiga itu yang terakhir ada analisis varian dua jalan teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok-kelompok sampel baik yang menggunakan two factorial decision atau treatment by lever decision baik dalam penelitian eksperimen maupun causal comparative. Mungkin itu saja materi dari saya. Di sini juga terdapat sedikit contoh cara penguji normalitas dan homogenitas pada dua data hasil penelitian eksperimen. Yaitu kita dengan menggunakan metode can writing di sini. Kita harus mencari dulu, ini secara manual ya. Kita harus mencari jangkauan, banyak kelas, panjang kelas. Sini datanya, bisa dilihat. Ini beberapa ini. Bisa dilihat ya guys. Seperti ini untuk mencari normalitas secara manual. Kalau untuk normalitas itu nih homogenitas secara manual itu menentukan taraf, kita menentukan F hitung dan kita mencari itu X kuadrat berapa, Y kuadrat berapa, sehingga kita akan menemukan rumus ini SY2 kuadrat. Mungkin itu saja. Juga ada contoh manual korelasi guys. Ada guys, kita pindahkan dulu supaya bisa kita membuka korelasi. Kok bisa guys? Ini dia korelasi. Jadi di korelasi ini juga sama, kita menggunakan manual dan SPSS. Ini contoh kalau menggunakan SPSS. Nah, di sini cara manual ini kita harus membuat tabel dulu. Selanjutnya kita mencari korelasi antar variabel tersebut dengan menggunakan rumus ini. Ini kan sudah jelas ya guys, rumusnya di sini. Rumusnya yang ini. Seperti ini, terus kita menemukan antara kemampuan penguasa kosakan dengan kemampuan menulis paragraf. Terus menempuh korelasi antara kemampuan menulis kalimat dengan kemampuan menulis paragraf. Dan jadilah hasilnya itu. Terima kasih yang sudah nonton. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, bye.